Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik anak-anakku semuanya, kelas 11 IPS 1. Oh iya, 11 IPS 2. Yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah, mari kita mulai PTMT kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Gisela kameranya dinyalakan, Pasha kameranya dinyalakan, Rara, Raisa wajahnya kasih lihat, Freliska, Rara wajahnya, Habib wajahnya kasih lihat. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang pertama kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Dan yang ketiga, kita doakan teman-teman kita agar senantiasa sehat dan yang sakit agar cepat disembuhkan. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ilaha dihiniyah, malikul liniatin solihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya absen dulu. Saya absen dulu. Sekarang tanggal 29 bulan 3. Habib Dafa hadir, Pak. Habib di rumah ya. Gimana Habib? Kabarnya Habib? Sehat Habib? Alhamdulillah. Oke, Adam Baskara. Gimana Adam? Kabarnya sehat Adam? Adam Adnan lagi di rumah ya Adam Adnan. Gimana kabarnya Adam? Sehat? Kemudian Afifah Nurul. Afifah di sekolah nggak ada, di rumah nggak ada. Berarti Afifah Alfa. Anargia Farhan. Farhan ada di sekolah. Gimana Han kabarnya Han? Binar di sekolah, Binar tidak ada, di rumah Binar tidak ada. Devdan, oh gimana Devdan kabarnya Devdan? Baik ya. Faiz, gimana Is kabarnya Is? Farel Faizia, Farel nggak ada di sekolah, di rumah Farel nggak ada. Freliska, Rara hadir Pak. Gimana Ra? Kabarnya Ra? Alhamdulillah Pak. Oke, Gisela ada di rumah. Hadir. Gimana kabarnya Gisela? Oke, Kanisti. Mana Kanisti? Oh, gimana kabarnya Kanisti? Baik. Khalid Dafa. Di sekolah Halid Dafa nggak ada, di rumah Halid Dafa nggak ada. Kansa, mana Kansa? Oh iya, Kansa. Gimana kabarnya Kansa? Oke, Marcella, gimana Marcella? Kabarnya? Oke, Martiza, di sekolah Martiza nggak ada, di rumah Martiza tidak ada. Alfa berarti ya. Iqmal. Hadir, Pak. Mal, kamu nggak ke sekolah Mal? Ya, Pak. Oh, iya. Kemudian Pasha. Hadir. Gimana Pasha kabarnya? Baik. Baik ya. Nadine Alia. Oh, Nadine gimana kabarnya? Baik ya. Naufal Ahmad. Gimana Fal kabarnya Fal? Baik ya. Lea di sekolah nggak ada, Lea di rumah, Lea nggak ada.
Lea Alfa ya. Haudi Muhammad. Gimana Haudi? Baik ya. Pondra. Pondra gimana kabarnya Pondra? Pondra kemarin juara ya? Ekonomi. Berarti nanti kamu ikut KSK ya? Apa namanya? OSN-nya Jakarta Selatan, KSK namanya. Raden Tri. Gimana Tri? Kabarnya Tri? Kemudian Rafli Ridwan. Rafli di sekolah, Rafli nggak ada, di rumah Rafli nggak ada juga. Raihana Ali, gimana Raihana kabarnya? Oh. Kemudian Rara Raisya, Hadir, Pak. gimana Ra kabarnya Ra? Baik. Oke, Sobi. Sobi, gimana kabarnya Bi? Baik ya. Khalifah, Siti Khalifah, gimana kabarnya? Khalifah. Fianka, gimana kabarnya Fianka? Baik ya. Zaki, gimana Zak? Kabarnya Zak? Oke, berarti yang nggak masuk kelas ini ada Afifah Nurul, ada Binar, ada Farel, ada Halid Dafa, kemudian Martiza, kemudian Lea, sama Rafli Ridwan yang tidak ada. Oke, yang ada di rumah silakan dibuka buku paketnya. Kita akan melanjutkan ke bab terakhir. Ini adalah bab terakhir, bab 6. Yang ada di sekolah silakan dibuka bab 6-nya. Ini materi terakhir kita, bab 6. Ayo dibuka. Pak Is, bukunya dibuka Is. Pondra, ayo dibuka. Ya, kalau nggak bawa buku, bawa kertas, nggak apa-apa lah. Dibuka kertasnya, karena nanti nulis-nulis. Ayo dibuka dulu buku paketnya. Mana? Iya. Kenapa Mas? Oh, karya tulis ya? Kirain. Yang ada di rumah kelihatan nggak share screen-nya? Oke, baik. Ya, yang ada di rumah dan yang ada di sekolah, kita akan mulai. Kakinya yang benar. Kakinya benar. Oke. Hari ini kita akan membahas bab terakhir, bab 6, yaitu terkait tentang persatuan dan kesatuan. Silakan dibuka dulu buku paketnya, halaman 200. Ini bab terakhir kita. Jadi ini adalah pembahasan bab terakhir kita. Nah, di sini, di bab terakhir ini, kita akan membahas terkait tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa kita bahas ini? Karena negara Indonesia itu adalah negara yang sangat-sangat luas sekali. Coba, saya mau nanya nih, Pak Is. Kamu asli dari mana, Is? Dari Aceh. Pernah nggak dari Jakarta ke Aceh lewat jalur darat? Enggak.
Enggak, biasanya naik pesawat. Naik pesawat. Berapa jam, Is? Kalau dari dari Jakarta ke Aceh berapa jam? Dari Suta ke Lang Bintang ya. Kalau sekarang Sultan Iskandar. Saya Medan dulu, Pak. Apa? Saya ke Medan dulu. Ke Medan. Berapa jam dari Jakarta ke Medan? 2 jam. 2 jam. Terus dari Medan ke Aceh? Naik bis. Naik bis berapa jam? 6 jam. 6 jam. Dari Medan ke Aceh 6 jam. Padahal Medan ke Aceh itu provinsinya tetanggaan kayak Jakarta sama Jawa Barat, kayak Jakarta sama Banten. Tetapi bisa sampai 6 jam. Berarti Indonesia adalah negara yang sangat luas. Negara yang sangat multikultural. Nah, kita hari ini akan membahas tentang hal itu agar persatuan dan kesatuan di negara kita bisa tetap kokoh. Karena kenapa? Karena sekarang ini di Indonesia hal-hal yang sifatnya sepele bisa menimbulkan kerusuhan, keributan. Contohnya nih, kamu tahu kata buzzer nggak? Ya, yang sering ada di sosial media. Gara-gara sih ya, banyak anak-anak SMA sekarang semenjak PTM ke level 2, level 1 di beberapa daerah yang mengidolakannya, sehingga pulang sekolah bukannya ke rumah, tetapi nyari musuh. Ataupun kamu tahu salam dari DJ nggak? Nah, Iya, banyak para remaja-remaja SMP yang akhirnya mencoba menjadi seperti itu. Itu kan sebenarnya kan kebutuhannya konten, tetapi hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya ataupun memicu adanya keinginan seperti dia. Nah, makanya persatuan dan kesatuan itu kenapa dipelajari di SMA? Karena SMA ini masa-masanya yang labil. Masa-masa mencari jati diri, sehingga kalau salah jalan bisa-bisa nanti akan menimbulkan perpecahan. Makanya harus dipelajari di SMA ini. Yang berikutnya, persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan sebuah hal yang sudah given dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diistimewakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kenapa? Bayangin aja. Negara kita itu negara yang multikultural, negara yang multi etnis, yang banyak sekali macam-macam suku bangsanya, agamanya, bahasanya, rasnya. Tapi kita bisa kuat di persatuan dan kesatuan. Saya ambil contoh. Siapa? Yang Raihana ya, Raihana. Kalau Britania Raya itu ada berapa negara? Kan ada Inggris, kemudian ada Britania Raya. Nah, Britania Raya itu ada gabungan dari beberapa negara yang ada di wilayah ataupun di kepulauan yang dekat dengan Inggris. Ada negara Inggris sendiri, kemudian ada Wales, kemudian ada Irlandia. Nah, tetapi ada satu wilayah yang bernama Irlandia Utara. Irlandia Utara. Dia ibu kotanya di Belfast. Irlandia Utara ini adalah wilayah yang ada di Pulau Britania yang ingin memisahkan diri dari Inggris, dari Britania. Dia tidak mau diklaim sebagai orang Britania Raya. Kenapa dia mau memisahkan diri? Karena Irlandia Utara ini mayoritas agamanya berbeda dengan masyarakat yang ada di Britania Raya. Kalau di Britania Raya rata-rata Kristennya Kristen Ortodoks ya, ataupun Islam. Kristennya Kristen Ortodoks atau yang dikenal dengan Anglikan.
Nah, kalau Britania, kalau Irlandia Utara, agamanya Kristennya Kristen Katolik. Jadi hanya gara-gara beda agama, sebuah negara ingin memisahkan diri. Contohnya lagi, yang laki-laki ini pasti tahu Barcelona kan? Barcelona itu hanya sebuah wilayah Spanyol. Tapi masyarakat Barcelona yang disebut dengan Katalan itu mau memisahkan diri dari Spanyol. Kenapa ingin memisahkan diri? Karena menurut mereka itu berbeda dengan Spanyol. Jadi waktu tahun 2019 atau 2018, masyarakat Catalunya, Katalan atau Barcelona lah kita ya tahunya, itu melakukan referendum. Referendum itu satu orang disuruh memilih tetap bergabung Spanyol atau memisahkan diri. Mayoritas ingin Barcelona merdeka. Akhirnya selang beberapa bulan ketika mau proklamasi negara Barcelona, Raja Spanyol, Perdana Menterinya turun tangan. Akhirnya tidak jadi. Kalau Raja Spanyol nggak turun tangan, maka di Liga Spanyol sudah tidak ada lagi klub Barcelona karena dia sudah memerdekakan diri. Akhirnya Barcelona dijadikan otonomi khusus. Jadi ada semacam deal lah. Oke, kamu nggak akan merdeka, tapi kita minta otonomi. Otonomi itu maksudnya daerahnya bisa mengelola sendiri apa yang ada. Itu hanya gara-gara berbeda rasnya aja. Contohnya lagi di Kanada. Kanada itu ada sebuah wilayah yang memang tidak mau masuk atau menjadi bagian dari Kanada. Jangan Kanada deh, yang simpel aja. Ada yang update perang Rusia Ukraina nggak? Jadi awal mulanya ini itu karena pengaruh perang dingin. Tadinya Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet, tapi memerdekakan diri menjadi negara Ukraina. Nah, ada sebuah wilayah di Ukraina yang namanya Crimea. Ketika diambil oleh Rusia, masyarakat Crimea bukannya membantu Ukraina melawan, malah senang. Karena kenapa? Karena masyarakat Crimea merasa mereka bukan bagian dari Ukraina. Jadi ketika tentara Rusia datang ke Crimea, sebuah wilayah, masyarakatnya malah setuju mendukung. Dan akhirnya sekarang Crimea sudah masuk menjadi bagian dari Rusia. Nah, maksud saya adalah Indonesia itu adalah sebuah negara yang multikultural, multi etnis, tapi masyarakatnya bisa kuat, bisa solid, tidak ada berantem, tidak ada permusuhan. Tetapi kalau dilihat dari sejarah, persatuan dan kesatuan kita itu panjang. Ada yang namanya konflik Ambon. Konflik Ambon itu konflik antara agama Islam dengan Kristen. Jadi di wilayah Ambon itu pernah bertempur antara Muslim dengan Kristen, tapi akhirnya bisa didamaikan. Kemudian ada lagi Poso antara masyarakat Madura dengan bukan Poso, di Sampit. Kalau Poso masih agama, Sampit antara masyarakat Dayak dengan Madura. Kamu nanti lihat aja di YouTube konflik Sampit. Itu yang namanya kepala orang mereka yang main di tenteng. Jadi mereka cara membunuhnya itu bukan ditusuk, enggak. Itu konflik yang memang pernah terjadi di Indonesia. Makanya persatuan dan kesatuan itu harganya sangat mahal. Kayak gitu. Contohnya lagi nih, kenapa Pak Joko Widodo merangkul Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan? Karena konflik pasca pemilihan presiden itu sangat terasa sekali antara 01 dengan 02.
Bahkan tetangga, misalkan saya nih di sebelah rumah saya, misalkan sebelah rumah saya Zaki milih 02, misalkan saya milih 01. Padahal sebelah rumahnya bisa musuhan. Hanya gara-gara beda pilihan presiden. Akhirnya Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Selang 2 tahun atau 1 tahun setengah Pak Sandiaga menjadi menteri. Itu semuanya adalah cara agar persatuan dan kesatuan bangsa bisa dijaga. Jadi jangan sampai hanya gara-gara berbeda pilihan politik jadi berantem, jadi ribut. Kayak gitu. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini definisi persatuan dan kesatuan. Waktu kalian tulis, masih ingat KBBI panjangan dari apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi yang terkenal biasanya KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. KUBI, KUBI. Tapi yang biasa dikenal KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan itu asal katanya dari satu. Satu itu artinya utuh, tidak dipisahkan. Nah, kalau persatuan berarti kata satu ditambah awalan ver dan ditambah akhiran an, yang merupakan artinya gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, kalau kesatuan itu sifatnya tunggal. Contohnya, saya akan cek random. Nova, kamu SMP-nya dari mana? SMP Al-Azhar 1. Oke. Rara, Reliska. Yang ada di rumah, Reliska. Rara jangan jawab. Oke, saya ke Gisela nggak jawab juga. Saya ke Iqmal. Yang di rumah Iqmal nggak jawab juga. Oke, Novel dari SMP Al-Azhar 1. Oliver dari SMP mana? Apa? Madura. Dari Madura. Kemudian Zaki SMP-nya mana? SMP 111. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasanya asal kelas 11 IPS 2 waktu SMP-nya beraneka ragam. Ada yang dari Alpu 1 SMP-nya, ada yang dari wilayah Madura, ada yang dari SMP negeri. Kemudian masuk ke Al-Azhar 3 menjadi satu kesatuan, sehingga sekarang menjadi kelas 11 IPS 2. Nah, itulah yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Walaupun kamu berasal dari SMP manapun, ketika sudah masuk ke Al-Azhar 3, maka kamu menjadi bagian dari Al-Azhar 3. Begitupun sama negara Indonesia. Apapun asal kamu, apapun wilayah kamu, apapun wajah kamu, apapun bahasa, kalau sudah menjadi bagian dari negara Indonesia, ya nanti akan diayomi. Nah, ini fakta nih, ini yang pernah saya alami. Ini rata-rata nanti saya doakan biar bisa kuliah semuanya di negeri. Terima di PTN yang kamu idam-idamkan. Nah, ini kisah nyata nih. Saya waktu kuliah, saya kuliahnya di IKIP Jakarta UNJ. Tahu kan UNJ? Nah, waktu semester 4, waktu mahasiswa kan aktif di organisasi kan. Saya mendapat undangan dari teman di Surabaya. Ada kegiatan kemahasiswaan PPKN, karena kalau di UNJ itu jurusannya sesuai dengan mata pelajaran. Saya waktu di UNJ ngambilnya mata pelajaran PPKN. Nah, ada Kongres Mahasiswa PPKN se-Indonesia di Surabaya. Namanya juga mahasiswa kan, naik kereta. Sampai di Surabaya,
walaupun gaya ngomongnya berbeda, orang Surabaya itu ngomongnya agak-agak keras. Tapi saya dirangkul, ibaratnya kayak teman, kayak saudara sendiri. Dibawa ke kosannya, ditraktir makan, semuanya di servis lah. Kemudian diajak ke kampusnya, diajak ngobrol segala macam sampai makan selama 2 hari di sana, mereka yang bayarin. Padahal saya dari Jakarta, mereka dari Surabaya. Tetapi karena adanya kesamaan, adanya sifat jiwa korsa lah. Jiwa korsa itu jiwa kekuatan organisasi, akhirnya bisa solid, bisa bergabung. Nah, itulah yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Nah, ini persatuan dan kesatuan pertama kali muncul itu waktu adanya Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah organisasi yang pertama kali membuat masyarakat Indonesia yang tadinya berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang utuh. Tadinya sebelum Indonesia merdeka, wilayah kita itu berjuang sendiri-sendiri. Contohnya kayak Pangeran Diponegoro, berjuang ya hanya untuk wilayah Jawa saja. Imam Bonjol berjuang hanya untuk Sumatera Barat saja. Patimura hanya berjuang untuk wilayah Ambon, Maluku saja. Kemudian Cut Nyak hanya berjuang untuk masyarakat Aceh saja. Nah, kemudian Budi Utomo dengan para mahasiswanya berhasil membuat organisasi yang bisa menerima semua orang dari berbagai daerah. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang kemudian menjadi tonggak awal adanya persatuan dan kesatuan. Contohnya nih, Tri. Coba isi Sumpah Pemuda. Kan ada 3. Yang pertama apa, Tri? Tri, isi Sumpah Pemuda. Mana, Tri? Isi Sumpah Pemuda kan ada 3. Yang satu apa, Tri? Yang di rumah siap-siap ya, ntar saya panggil juga. Mengaku berbangsa. Udah lihat aja di handphone, coba deh, lihat aja biar jelas. Lihat aja nggak apa-apa. Ya, Sumpah Pemuda. Yang pertama apa, Tri? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Oke, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Itu bunyi Sumpah Pemuda yang pertama. Yang kedua, Raisa. Ya, yang kedua, Rara. Isi Sumpah Pemuda yang kedua. Tadi Tri sudah membacakan yang pertama. Sekarang yang kedua, Ra. Pak, Sumpah Pemuda yang kedua. Lihat handphone aja ataupun lihat Google nggak apa-apa. Iya, Pak. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Itu bukan, Pak? Itu coba ulangi lagi. Yang itu kan yang pertama, yang keduanya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tadi tanah air, yang kedua bangsa. Yang ketiga, saya mau ke siapa nih? Kanisti. Yang ketiga Kanisti.
Oke, saya tulis PAK-nya tadi siapa aja? Raden Tri, kemudian Rara Raisa. Raisa, oke, sama Kanisti. Ya, nah Sumpah Pemuda itulah yang kemudian menjadi awal dari persatuan yang tadinya berbeda-beda, kemudian solid menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, Indonesia memproklamirkan negaranya menjadi negara Republik Indonesia. Nah ini slide terakhir. Ini yang belakang, Pondra. Sini. Ke depan siapa? Depannya Pondra. Kamu sini nih. Iya, sini. Enggak ke sini. Nah, ini slide terakhir. Ini terkait tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini pasti keluar nih di PAT nanti. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab apa tulisannya. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan bahasa Sanskerta yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian ada nasionalisme, kemudian ada kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini nih yang menarik nih, kebebasan yang bertanggung jawab. Contohnya, ini contoh ya. Di negara kita itu bebas melakukan apapun, tetapi harus bertanggung jawab. Maksudnya adalah ada aturan yang memang mengatur di daerah kita, di negara kita. Ada norma agama, ada norma hukum. Contohnya, ini contoh. Ini sudah umur berapa sekarang? 16 atau 17 tahun? 16, oke. Kamu tahu kasus yang di Bandara Yogyakarta, Bandara Internasional Yogyakarta yang terbaru, yang ada seorang perempuan pamer itu ya, yang kemudian akhirnya ditangkap polisi. Yang namanya Indonesia itu negara bebas, boleh melakukan apapun, tapi ada aturan yang mengaturnya, baik norma agama maupun norma hukum. Dia melakukan live di sosial medianya di Bandara Internasional Yogyakarta dengan memamerkan ya segitunya lah. Akhirnya diproses oleh kepolisian karena sudah melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku. Contohnya lagi deh, yang menarik deh. Kamu tahu kasus Binomo? Ya, yang jadi beberapa orang dipanggil akhirnya ditahan. Boleh nggak punya mobil, punya kekayaan yang lebih? Boleh, asalkan bertanggung jawab. Yang terjadi adalah kenapa ditangkap oleh polisi, kenapa ditahan? Karena kasusnya adalah kasus judi dan penipuan. Bayangin aja, ini saya logikakan. Saya tahunya ini dari teman saya. Ketika seseorang ingin bermain trading, jangan trading lah, kayak binary opsional saya sebutnya. Dia awalnya masukin 100.000 lah, anggap. Ketika trial atau sedang coba-coba itu menang terus tuh, dapat. Nah, ketika sudah masuk ngisi syarat segala macam, dia main pasti kalah. Ibaratnya sama kayak judi. Dan yang seremnya lagi, kalau kamu menang hanya dapat 80%. Tetapi kalau kalah habis 100%. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya polisi mengusut dan sekarang sedang diusut oleh kepolisian. Boleh nggak kaya? Boleh. Tidak ada yang melarang di Indonesia untuk kaya. Punya mobil berapa, punya kekayaan boleh. Asalkan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya sesuai dengan norma agama, sesuai dengan norma hukum. Ingat, negara Indonesia itu bukan negara seperti di Amerika Serikat ataupun Belanda. Kayak gitu. Ya, jadi harus bertanggung jawab.
Sebetulnya ada beberapa kasus yang menarik untuk didiskusikan, tapi saya ngerinya ini sensitif. Contohnya kita ambil contoh LGBT. Di Belanda LGBT itu dilegalkan, ada pernikahan yang dibolehin, tetapi di Indonesia itu nggak boleh karena bertentangan dengan norma agama, dengan norma hukum. Makanya TikToker Indonesia yang pergi ke Jerman siapa tuh? Jauh, iya di sana dia bukan berani ke Indonesia. Tapi katanya dia udah jadi warga negara sana ya. Saya juga belum update sih. Jadi kayak gitu. Jadi di Indonesia itu kamu boleh melakukan apapun asalkan buat kamu jawab. Karena ada norma agama dan ada norma hukum yang mengatur di negara kita. Kayak gitu ya. Jadi harus betul-betul bertanggung jawab. Nah, kemudian ada wawasan Nusantara dan yang terakhir semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini slide kita yang terakhir. Sudah selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham nggak? Paham ya. Oke, kalau paham dari saya itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu paham.